Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastiani dari kelas 12 IPS 3. Pada kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, di sini ukuran pemusatan data kelompok ada min, median, dan modus. Yang pertama adalah min. Rata-rata disebut juga min yang dilambangkan X bar adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Untuk mencari nilai rata-rata data kelompok dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan nilai tengah dan rata-rata sementara. Nah, berikut ada rumus min. Rumus min data kelompok dengan nilai tengah yaitu X bar sama dengan jumlah keseluruhan FI dikali XI dibagi jumlah keseluruhan FI. Yang dimana X bar adalah min, XI adalah nilai tengah kelas, dan FI adalah frekuensi. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu berikut merupakan data hasil nilai UTS Matematika kelas 12. Tentukan nilai rata-rata dari data hasil UTS Matematika di atas. Nah, dalam mencari min diperlukan XI dan FI dikali XI. Nah, untuk mencari XI itu dengan menambahkan yang ini, yaitu di interval kelas 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya 52 dan seterusnya. Lalu kita mengalihkan antara XI dan FI. Maka hasilnya 52 dikali 5 adalah 260. Lalu kita ditotalin ini semua FI-nya. Dan ternyata di sini FI-nya adalah 30, FI kali X-nya 1770. Lalu masukkan rumus X bar sama dengan jumlah keseluruhan FI dikali XI dibagi jumlah keseluruhan FI. Sama dengan 1770 dibagi 30, hasilnya 59. Jadi rata-rata nilai hasil UTS Matematika adalah 59. Nah, selanjutnya ada rumus min data kelompok dengan rata-rata sementara. Itu rumusnya ada X bar sama dengan X bar S ditambah jumlah keseluruhan FI dikali DI dibagi FI, yang mana X bar adalah min, X bar S sama dengan nilai rata-rata sementara, DI adalah rata-rata simpangan, dan FI adalah frekuensi. Nah, berikut contoh soalnya. Perhatikan kembali data UTS Matematika kelas 12. Tentukan min pada data di atas dengan rata-rata sementara. Nah, jawabannya itu kita harus mencari XI, DI, dan FI dikali DI. Cara mencari XI ya tadi ini ditambah lalu dibagi 2. Nah, cara mencari DI adalah sebelumnya kita cari dulu X bar S. X bar S itu tadi rata-rata sementara. Nah, di sini yang paling banyak rata-ratanya adalah 13 pada interval ke-3. Jadi di sini XI yang nilainya 62 ini dinamakan X bar S. Nah, jadi cara mendapatkan DI ini XI dikurangi XS, jadi X bar S. Jadi 52 dikurangi 62 adalah min 10, 57 dikurangi 62 adalah min 5, dan seterusnya. Lalu FI dikali dengan DI. Jadi 5 dikali min 10 adalah 50, 10 dikali min 5, min 50, dan seterusnya. Nah, masukkan rumus dari min data kelompok berdasarkan rata-rata sementara. X bar sama dengan X bar S ditambah jumlah keseluruhan FI dikali DI dibagi jumlah keseluruhan FI, sama dengan X bar S-nya itu adalah 62 ditambah jumlah keseluruhan FI dikali DI adalah min 90 per jumlah keseluruhan FI adalah 30. Lalu di total 62 ditambah min 90 dibagi 30 adalah min 3, sama dengan 62 ditambah min 3 adalah
59. Jadi minnya adalah 59. Hasilnya sama kayak seperti tadi. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah setelah semua data diurutkan. Artinya untuk mencari median data harus disusun dari terkecil hingga yang terbesar. Jika dilihat secara umum, median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ada rumus median, yaitu ME sama dengan TB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurang FK dibagi F. Yang dimana ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang interval kelas, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah frekuensi. Nah, di sini ada contoh soal tentang median. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada berat badan beserta frekuensinya. Median dari distribusi frekuensi tersebut adalah, nah, di sini caranya yang pertama adalah menentukan letak median. Nah, yaitu N sama dengan 1/2 dikali 20. Nah, 20 ini adalah jumlah keseluruhan dari F. Jadi, median terletak pada data ke-10, yaitu pada interval ke-3. Nah, di sini yaitu ketiga interval 56 sampai 58. Nah, terus kita menentukan TB, yaitu tepi bawah, dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 56, dikurangi 0,5 adalah 55,5. Nah, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang dimana kelas mediannya adalah yang 12, berarti sebelumnya adalah 9, jadi FK-nya adalah 9. Yang dimana F-nya adalah 3. Jadi dimasukkanlah dalam rumus ME sama dengan TB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurang FK per F. TB-nya berapa? 55,5 ditambah P panjang interval. Nah, panjang interval itu ya tadi nih, misalkan 56 sampai 58. Jadi 56, 57, 58. Jadi panjang intervalnya adalah 3. Terus N dibagi 2 tadi adalah hasilnya 10 dikurangi FK-nya adalah 9. F-nya per dibagi 3. 5,5 ditambah 3 dalam kurung 1/3. Jadinya 55,5 ditambah 1 hasilnya 56,5. Jadi mediannya adalah 56,5. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar. Dalam statistika, modus memiliki lambang MO yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel dari suatu populasi. Nah, di sini ada rumus modus, yaitu MO sama dengan TB ditambah P dikali DI D1 dibagi D1 ditambah D2, yang dimana MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang interval, dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan ini salah ya, harusnya sesudahnya. Nah, di sini ada contoh soal modus, yaitu sebanyak 40 orang pekerja di PT Eka Jaehyun dijadikan sampel dan dihitung badannya. Hasil pengukuran tinggi badan dalam cm adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya yang ada tinggi badan beserta frekuensinya. Lalu hitunglah modus tinggi badan pekerja tersebut. Nah, yang pertama adalah menentukan letak modus. Jadi di sini kita cari frekuensi yang paling banyak. Nih, yaitu adalah di sini ada 9 di interval ketiga, yaitu 157 sampai 165. Ini salah nih. Lalu kedua adalah menentukan TB. TB adalah tepi bawah, yang dimana batas bawah dikurangi 0,5. Di sini adalah batas bawahnya 157 dikurangi 0,5, hasilnya 156,5. Dan D1 adalah tadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dimana frekuensi modusnya kan tadi 9. Nah, sebelum 9 adalah 4, jadi 9 dikurangi 4 adalah 5.
Ya, terus D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kan 9 habis 9 ini ada 7. Habis 9 tuh ada 7. Jadi 9 dikurangi 7 ada sama dengan 2. Lalu kita mencari panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, lalu masukkanlah dalam rumus. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, TB-nya berapa tadi? TB-nya adalah 156,5 ditambah panjang intervalnya 5. Lalu D1 tadi adalah 5, D1 lagi 5, D2-nya adalah 2. Jadi 156,5 ditambah 5, terus dibagi 5 tambah 2 adalah 7. Jadi 5/7. Jadi 156,5 ditambah 3,57 sama dengan adalah 160,07. Jadi modusnya adalah 160,07 cm. Itulah pembahasan mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Tadi ada min, median, dan modus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.